Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GKI Kasih Setia. Siapapun Anda yang hari ini mau bersekutu dengan Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari-hari yang sangat menggairahkan, karena kita semua menantikan Roh Kudus. Saya percaya ketika kita bersekutu, bersungguh hati, merindukan Dia Tuhan, Allah Roh Kudus hadir, saya percaya Roh Kudus akan memenuhi kita semua. Biar di pagi hari ini kita semua, bahwa kerinduan kita, kerinduan gereja ini dipenuhi Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari semua, bukan menonton untuk acara ini, tapi bersama-sama aktif. Ambil waktu yang tepat, fokus. Kita sama-sama ingin datang menyembah Tuhan, menantikan kehadirannya, menantikan Roh Kudus, menantikan lawatan Tuhan di tempat ini. Saya percaya kalau tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya dimanapun Anda berada, engkau juga dipenuhi Roh Kudus pagi hari ini. Roh Kudus yang akan membebaskan, Roh Kudus yang akan membebaskan kita semua. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau penuhi setiap kami pada pagi hari ini. Hati kami yang merindu dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau penuhi setiap bejana hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan yang ku sanjung Kamu lihat. Hanya bagimu, benar Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami pagi hari ini dengan hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, dan jelikanku pagi hari ini. Jelikanku dan jamahlah kami, sebab kami rindu hadirat-Mu. Ku sembah Engkau kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang ku sanjung Kamu lihat mulia. Hanya bagimu,
lebih besar dari kuasa apapun. Ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, dari surga diutus Bapakku, penuhilah. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, datanglah sekarang, datanglah sekarang, hampiri kami, lawat kami, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, lawat umatmu, lawat kami pagi hari ini, ya Roh Kudus, ini hambamu, penuhi, haleluya, haleluya. Datanglah sekarang ya Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi. Datanglah ya Roh Kudus, memenuhi setiap kami, memenuhi umat-Mu yang pagi hari ini menyembah Engkau. Urapi, yes, dengan api Roh-Mu, dengan api. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi, penuhi, penuhi dengan kuasa urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi, penuhi umat-Mu Tuhan, yang sedang menyembah Engkau dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu sendiri. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Penuhi hamba-Mu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Roh Kudus, mari kita merindukan Roh Tuhan. Sidang jemaat, mari rindukan Dia lebih lagi. Katakan Roh Kudus, mari nyatakan isi hatimu. Dia akan memenuhi. Roh Kudus, Kudus, lebih dalam lagi nyatakan. Ini hamba-Mu, ini hamba-Mu,
Ya Roh Kudus, mari sama-sama merindukan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, Roh, lebih lagi, ini Dia, lebih lagi, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Terimalah Roh Kudus, terimalah lawatannya dengan iman. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus memenuhi engkau. Terimalah Roh Kudus menjamah engkau pagi hari ini. Engkau dikuatkan, engkau diteguhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus melanda menjamah umat-Mu pagi hari ini, yang hatinya sungguh hati mencari engkau, yang hatinya merindukan engkau Roh Kudus. Pagi hari ini jemaat-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Roh Kudus bekerja pagi hari ini, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, menyembuhkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan. Aku percaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang dahsyat, ada hadirat Tuhan yang menguasai dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Kami silakan Roh Kudus, Engkau bekerja lebih lagi. Engkau Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi, lebih ajaib lagi di dalam kami. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Ya Roh Kudus, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, oh, serta mencelihkan mata yang buta, dan dijadikan semuanya menjadi alat kerajaan Tuhan untuk kebesaran, kemuliaan namanya. Yes, membebaskan, amin. Hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupmu berarti, jadikan hidupmu berarti untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keagungan nama Yesus. Yes, membebaskan, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan
hidup saudara semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Harapan baru menyatakan sekali lagi, membebaskan semua ikatan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita yang sudah membebaskan kita pagi hari ini. Engkau bebas, engkau merdeka dari semua ketakutan, ikatan keraguan-raguan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini Engkau bekerja di tengah-tengah kami, kalau pagi hari ini Engkau melawat kami, Engkau membebaskan setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terus Tuhan, Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan. Sebab kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau yang pimpin langkah kami, Engkau yang pimpin jalan kami. Kami mau berjalan bersama Roh-Mu Tuhan. Jangan pernah Engkau berhenti untuk berbicara di dalam kami. Jangan pernah berhenti untuk Engkau bekerja di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Sebab kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, isi hatimu, isi hatimu, dan berjalanlah bersamaku Tuhan. Oh, bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
Mari sama-sama bilang Kau tidak bersamaku, ku tak mau berjalan besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Roh Kudus yang pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam. Ini isi hati kami Tuhan. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu dan berjalanlah denganku Tuhan. Oh, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku. Ini keluar dari hati kami Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau yang memimpin hidup kami ini Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, langkah-langkah kami berjalan dalam Roh-Mu. Yes, yes. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu. Yes. Oh, mari Tuhan, Engkau yang berjalan bersama kami. Kau tak besertaku, ku tak mau. Biarlah basikaralah bara-bara pasangan. Oh Tuhan, oh Yesus, kasih karunia, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan Allah yang berkuasa yang akan menyertai kita. Biar Tuhan Allah yang berkuasa yang membimbing kita, yang selalu menopang kita, memberi kekuatan yang baru dalam hidup kita masing-masing pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian ini menyadarkan kami semua ya Bapa, bahwa kami tidak akan mampu, tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan membimbing kami, tanpa Tuhan menolong kami. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan saat ini turun atas kami, menguasai hidup kami ya Bapa. Dan kami hanya mau menjalani hidup ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu pagi hari ini. Dan kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran-Mu. Lanjutkan Roh Kudus bekerja atas kami. Dan biarlah roh pewahyuan turun atas setiap jemaat-Mu, roh pengertian atas jemaat-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman itu akan kami terima dan firman itu akan tumbuh di dalam kami dan kami akan menghidupinya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami akan terima firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dengan Tuhan pagi hari ini dan kita percaya kita sudah diberkati lewat firman, lewat pujian, dan saat ini kita saatnya akan dengar firman Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan atau tema pagi hari ini yaitu impossible. Mari kita buka di dalam Lukas 1 ayat 37, di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan Allah itu sendiri. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara di luar kesanggupan kita. Karena Allah adalah Allah yang tidak bisa kita batasi dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dia sungguh luar biasa. Tapi saat ini mungkin kita akan bertanya dengan satu judul yang saya ambil yaitu impossible, tidak mungkin. Tidak mungkinnya itu di mana? Tidak mungkin dalam hal apa yang tidak bisa Allah buat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya mencatat di sini yaitu mustahil. Impossible bagi Allah, bagi Tuhan kalau Dia itu tidur dan tidak menolong kita. Impossible bagi Tuhan untuk tidur dan tidak menolong kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur 121 di sini dikatakan ayat 2 dan ayat yang keempat. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi yang pertama, mustahil bagi Tuhan itu untuk tidur dan tidak menolong kita. Dari firman Tuhan ini disampaikan dengan jelas bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Dengan kata lain, Allah yang kita sembah itu Allah yang senantiasa berjaga-jaga. Allah yang senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik untuk setiap kita, mengawasi kita. Dan di situ juga dikatakan Dia akan terus memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Saya diingatkan dengan satu peristiwa yang luar biasa, dan di sini kita boleh melihat bagaimana Allah itu campur tangan, bagaimana Allah itu menolong di saat umatnya itu sudah ada di dalam satu taraf. Tidak mungkin semuanya ini bisa kita lewati, tidak mungkin kita akan bisa menang. Saya ingat dengan satu kisah yaitu tentang Daud dan Goliat. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam 1 Samuel pasal 17, di situ kita akan menemukan satu peristiwa, satu kisah yang benar terjadi pada saat itu. Bagaimana keberadaan bangsa Israel yang ada di dalam ketakutan. Selama 40 hari, pagi dan petang, mereka ini ada hidup di dalam intimidasi. Rasa takut yang luar biasa untuk menghadapi yang namanya Goliat.
tentara yang besar, yang perkasa, ya, yang tentaranya orang Filistin dikatakan pendekar yang luar biasa dengan pakaian perangnya yang begitu lengkap dan tidak mungkin bisa ditembus dengan pedang saat itu. Dan itu membuat bangsa Israel ini kecil hati, membuat bangsa Israel ini tawar hati. Mungkin saat kita baca ini muncul satu pertanyaan, kenapa kok sampai 40 hari? Tahu bangsa Israel ini sudah ketakutan, sudah merasa cemas, sudah merasa khawatir, kok tidak langsung aja dihabisi semuanya? Tidak langsung saja semuanya dibinasakan pada saat itu juga. Kenapa sampai 40 hari? Pagi, petang, Goliat ini datang dengan intimidasinya, siapa yang bisa melawan dia? Keluarkan di situ, siapkan siapa yang bisa melawan aku. Tapi dari bangsa Israel tidak ada satupun tentaranya yang siap untuk melawan Goliat, karena Goliat mengatakan kita satu lawan satu, tidak ada yang berani. Dan anehnya bangsa Israel kita tahu adalah bangsa pilihan Allah. Mereka sudah punya banyak hal pengalaman di mana mereka menghadapi musuh, tapi pada saat itu mereka benar-benar tidak punya kekuatan untuk bisa menghadapi yang namanya Goliat. Goliat terlalu besar di hadapan dia. Goliat terlalu kuat di hadapan dia. Goliat terlalu perkasa di hadapan dia. Sehingga benar-benar mereka tidak ada yang berani melawan satu lawan satu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya 40 hari hidup di dalam tekanan, 40 hari hidup di dalam ketakutan. Untuk seorang Goliat, menghadapi seorang Goliat pada saat itu. Di saat seperti itulah, tiba-tiba muncullah seseorang yang tidak diperhitungkan. Dia bukan prajurit Israel, dia bukan tentara Israel, dia bukan orang yang terlatih di dalam ketentaraan pasukan Israel saat itu. Dia sebenarnya datang hanya mau memberikan makanan untuk kakaknya, datang bukan untuk perang. Datang hanya ingin tahu bagaimana kondisi keadaan daripada kakaknya dan dianya memberikan makanan yang diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Daud. Siapa Daud saat itu? Dia hanya seorang penggembala dan kakaknya pun mengatakan, untuk apa kamu datang ke sini? Bagaimana dengan kambing dombamu yang hanya 2-3 ekor? Hanya sedikit, tidak ada nilainya, hanya 2-3 ekor. Penggembala 2-3 ekor saja. Tapi saat itu Daud ada di tengah-tengah mereka dan Daud mendengar dan menyaksikan apa yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang, oleh tentara Israel bersama Saul pada saat itu. Dan dari sini kita tahu Tuhan akan nyatakan kuasanya. Mustahil kalau Tuhan itu tidak menolong umat kesayangannya. Mustahil kalau Tuhan itu akan tutup mata di saat umatnya ini dalam ketakutan. Dan mustahil Tuhan itu akan membiarkan kalau umatnya ini dihina, direndahkan, dilecehkan. Dan saat itulah muncullah Daud. Dan Daud ini menjadi satu jawaban bagi umat Israel pada saat itu. Dan Daud inilah yang saat itu berani mengatakan sesuatu hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Apa yang dikatakan Daud kalau kita baca di dalam ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia berani membela di hadapan Saul saat dia mulai diragukan. Apakah benar-benar engkau berani menghadapi Goliat? Dan saat itu Daud benar-benar dengan berani dia mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dengan ketetapan hati yang luar biasa yang ada di dalam diri Daud.
Daud percaya tidak mungkin. Impossible kalau saat ini Tuhan tidak menolong aku. Saat di penggembalaan Tuhan sudah campur tangan membebaskan aku dari cengkraman singa, dari cengkraman binatang-binatang buas. Dan saat ini juga saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku untuk aku kalah di hadapan Goliat. Dia percaya, dia punya ketetapan hati yang luar biasa. Dan akhirnya benar. Di dalam kisah itu, Daud akhirnya maju menghadapi Goliat. Dan apa yang dia katakan di sana, dan Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud mendatangi Goliat bukan dengan pedang. Daud menghadapi Goliat bukan dengan menggunakan perlengkapan perang seperti tentara-tentara Israel yang saat itu ada. Tapi Daud datang dengan hanya membawa batu. Dan dia mengambil dari dasar. Bukan dari dataran yang ada di lembah atau di pinggir. Tapi dia cari sesuatu yang dari dalam. Batu yang dari dalam, dan dia hanya ambil 5 batu. Apakah itu mungkin dengan batu itu dia bisa mengalahkan Goliat? Karena kita sudah ngerti ceritanya, sudah ngerti kisahnya ini, maka kita akan mengatakan iya, akhirnya Daud menang. Tapi kalau saat itu kita ada di tengah-tengah mereka dan kita belum mengerti apa yang akan terjadi, saya percaya orang-orang tentara Israel yang ada di situ, apa yang akan dia buat dengan batu itu? Karena Goliat tidak mungkin bisa ditembus dengan batu, karena pakaian perlengkapannya dia untuk perang itu cukup rapat sekali. Dengan pedang pun belum tentu dia bisa ditembus Goliat ini. Tapi apa artinya batu? Di sini kita belum melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menolong. Tidak ada seorang pun yang ngerti. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, sebenarnya cukup sederhana sekali. Dan akhirnya Daud menghadapi Goliat. Dan Goliat mungkin akan tertawa. Siapa dia ini? Lawan tentaramu yang besar-besar, tentaramu yang sudah terlatih saja tidak berani menghadapi aku. Ini Daud, seorang gembala yang hanya menggembalakan 2-3 domba. Mau apa dia datang kepadaku? Tapi satu hal yang luar biasa yang Daud katakan demikian, ayat 45. Ini yang luar biasa. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan lantang Daud mengatakan, aku datang dengan nama Allah semesta alam. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menyelesaikan dan mengalahkan engkau saat ini. Dan saat itu juga akhirnya semua ini terbukti dan Allah menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangannya Daud tanpa harus dengan pedang, tanpa harus dengan senjata-senjata perang yang ada, tapi cukup dengan batu yang diambil dari dasar sungai, dasar air tadi. Cukup 1 batu, tidak 5 dipakai semuanya, 1 masih sisa 4. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu tidak mungkin kalau tidak menolong umatnya yang ada di dalam kesesakan, di dalam satu penderitaan, dalam satu tekanan. Di sini kita dikuatkan yang luar biasa, tangan Tuhan yang bertempur dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud menyadari itu bukan aku. Aku hanya sebagai alatnya, tapi tangan Tuhan sendiri yang sudah menyerahkan engkau pada saat ini.
dan akhirnya kemenangan pun diraih oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu saya renungkan firman Tuhan ini luar biasa. Impossible kalau Allah itu tidak menolong kita. Impossible kalau Allah itu akan membiarkan kita ada dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam situasi yang sulit. Dia Allah yang hadir, dan tadi dikatakan dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Penjaga Israel, penjaga hidup kita, dan dia akan selalu hadir ada dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahkan dia ambil bagian turut bergumul kepada segala apa yang menjadi beban kita. Dan yang pertama, impossible kalau Allah itu tidak menolong kita. Impossible kalau Tuhan itu akan tidur. Dia akan selalu terjaga dan menjaga kita umatnya. Yang kedua, mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan itu tidak adil. Mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan itu tidak adil. Mari kita buka di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi mustahil untuk Tuhan itu tidak melakukan keadilan. Mustahil. Dengan firman Tuhan ini boleh kita tahu bahwa Allah itu akan membalas dan akan bertindak sesuai dengan langkah-langkah kita, sesuai dengan perbuatan kita. Dan ayat sebelumnya kalau kita baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ dijelaskan ada perbedaan, yaitu orang-orang yang mengandalkan kekuatannya dan orang-orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya itu akan menjauhkan dirinya dari hadapan Tuhan. Mereka itu seperti semak bulus di padang belantara dan tidak akan datang dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan di padang gurun, di negeri padang asin dan tidak berpenduduk. Kalau kita ini menjalani kehidupan kita ini dengan berjalan mengandalkan kekuatan kita dan menjauhkan hidup kita daripada Tuhan, jelas firman Tuhan sudah dikatakan dengan jelas bahwa kita ini akan mengalami datangnya keadaan yang tidak baik, bahkan mengalami yang namanya kekeringan. Dan dibedakan lagi dengan yang kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas sekali. Keadilan Tuhan dinyatakan antara orang-orang yang hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan Tuhan. Yang bisa mengerti adalah diri kita, dan apa yang kita hasilkan yang tahu nanti adalah pribadi kita. Makanya penting sekali izinkanlah Tuhan itu menyelidiki hati kita dan menguji batin kita. Karena Allah itu Allah yang tidak mungkin tidak adil. Dia akan melakukan firman-Nya dan dia akan menggenapkan firman-Nya apapun yang sudah disampaikannya. Kalau kita ini berjalan sesuai dengan langkah-langkah Tuhan, maka di situ kita pun akan menerima hasil sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Yang tentunya kita akan bijaksana bahwa kita ini akan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah lewat kehidupan kita. Jadi yang kedua saya berkatakan, Tuhan itu tidak mungkin kalau dia tidak adil.
bagi Tuhan akan selalu menyatakan ini dalam kehidupan kita. Yang terakhir, sebenarnya ada banyak hal yang saya catat, namun karena kita ini berpacu dengan waktu, ya saya tambahkan satu lagi saja, yaitu mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Mustahil bagi Tuhan untuk tidak mengasihi kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 31. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi selamanya Tuhan itu berjanji lewat firman-Nya akan mengasihi kita, bukan dengan kasih yang sementara, bukan dengan kasih yang sesaat saja. Namun Tuhan mengatakan, aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal selamanya. Jadi tidak mungkin kalau Allah itu tidak mengasihi kita. Bahkan Allah telah membuktikannya. Kalau kita baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau anaknya sendiri diberikan kepada kita, direlakan untuk manusia yang berdosa, ini adalah bukti yang terbesar dari kasih Allah, wujud kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan rela menderita, rela mati untuk kita, orang-orang pilihannya. Dan kalau kita sadar siapa diri kita ini, apakah kita ini adalah orang-orang yang istimewa sampai Tuhan mengerjakan semuanya itu? Saya kira tidak. Karena kita tahu bahwa manusia dari awal ditetapkan adalah sebagai gambar dan rupa Allah. Dan manusia oleh karena dosa itu sudah merusak gambar itu. Dan kasih Allah itu ingin memulihkan, mengembalikan gambar itu sebagaimana mestinya. Dan hanya dengan kasih Allah itu saat ini, gambar Allah di dalam diri kita itu Tuhan pulihkan. Kita bersyukur. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah biji matamu. Aku akan menjaga engkau. Itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak mungkin, impossible kalau Allah itu tidak mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Jadi jangan pernah kita ini merasa kecewa dengan Tuhan. Dengan segala persoalan yang ada saat ini, kita merasa, Tuhan kenapa kau timpakan ini padaku? Kenapa Tuhan kau tidak mengasihi aku? Kenapa Tuhan kau meninggalkan aku? Dia selalu ada. Dia selalu hadir. Bahkan dia akan terus mendekap kita. Di saat kita ini kecewa, di saat kita ini sakit, dia mengatakan, aku ada di situ. Bahkan saat kita mulai lelah, mulai capek, dia akan berkata, terus berlari. Jangan pernah berhenti. Dan mungkin kita berkata, bagaimana aku bisa lari Tuhan? Aku sudah capek. Tapi saat itu kau berlari bukan dengan kekuatanmu, karena aku menggendongmu. Kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Impossible kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah wujud kasih-Nya. Dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi biarlah tiga hal ini
akan menjadi satu keyakinan dalam hidup kita. Impossible kalau Allah itu tidur. Dia selalu ada untuk menolong kita. Impossible kalau Allah itu tidak adil. Dia selalu adil. Dan dia terus akan mengasihi hidup kita. Puji Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan berikan kekuatan bagi kita pada saat pagi hari ini. Dengan situasi, kondisi, keadaan yang saat ini belum berubah, kita sudah berdoa. Tapi ternyata kondisinya tidak semakin baik, justru sebaliknya. Tetap percaya di situ. Dia ada. Dan impossible kalau dia tidak menolong. Banyak orang yang saat ini bergumul dengan COVID-19. Kapan mau berhenti? Kapan mau selesai? Mungkin banyak orang yang takut untuk keluar rumah, untuk lakukan aktivitas seperti biasanya. COVID seperti musuh kita yang selalu memberikan intimidasi rasa takut kepada kita. Namun dengan firman Tuhan ini, saat ini kita tahu, impossible Allah, kalau Engkau tidak menolong aku. Saya tahu. Di dalam COVID-19 pun ada Engkau Tuhan untuk umat-Mu. Kau akan membebaskan dan Kau akan menyatakan segala yang terbaik. Bahkan untuk bangsa ini. Dan bila kita hanya terus berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Dia sangat mengasihi kita. Mari kita angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar ini menjadi iman kita pada saat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, syikadalah Bapa kasih. Pujikan ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa. Kau lakukan. Terima kasih Roh Kudus. Apa yang tak kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
syukur firman-Mu datang kepada kami ya Tuhan. Ketika kami menemukan hidup kami ini setia percaya kepadamu, maka kami juga akan melihat Allah bertindak dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Allah kami yang luar biasa Tuhan, yang akan menyatakan kemurahan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Begitu juga tidak ada yang mustahil bagi kami. Bahwa kami Tuhan percaya kepada Engkau bisa mengubah segala sesuatu. Dari yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak berarti menjadi yang berarti. Dari yang terpuruk Kau angkat menjadi mulia. Dari gagal menjadi berhasil, sukses. Engkau bisa melakukannya. Yang tidak punya pengharap bisa menjadi pengharapan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab itu mata kami arahkan kepadamu. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah sumber solusi, sumber jawaban kami. Kami bangkit, kami semangat, ada harapan yang besar daripadamu. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Lawat Tuhan setiap umat-Mu pagi ini. Ketika mereka matanya diarahkan kepadamu, hatinya diarahkan kepada, imannya diarahkan kepadamu. Apapun pergumulan mereka saat pagi hari ini di dalam nama Yesus, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjempol segala suatu persoalan mereka, memberikan jalan yang terbaik, berkat yang luar biasa atas mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bila menjadi penghiburan tersendiri dan kekuatan bagi kita masing-masing. Terima kasih Bu Rita yang sudah memberkati kami semuanya melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya kita boleh melihat bagaimana Tuhan melindungi kita, menjaga kita, terus memberikan kekuatan, pengharapan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya, kita tidak patah semangat, tapi kita bisa melihat karya Tuhan, mukjizat Tuhan di situasi kondisi apapun juga. Tuhan memberkati. Kita bertemu kembali untuk tanggal 21 Juni. Terus bawa hati kita pada Tuhan, terus cari Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena Dialah harapan kita, Dialah penolong kita yang memberikan aman, tentram dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Siapkan hati kita untuk berdoa, untuk menerima berkat Tuhan. Apabila Bapak Ibu sudah mempersiapkan juga persembahan, bisa ditampung di rumah, dikumpulkan di rumah. Nanti setelah terkumpul bisa dibawa ke gereja atau mungkin ditransfer ke bendahara kita Bapak Bambang seperti Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami kuat, kami bisa dihiburkan, karena kami terima janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Sampai sekarang ini, kami boleh menikmati kehidupan ini dalam rahmat anugerah berkat-Mu, karena penggenapan firman-Mu, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Segala ketakutan, segala kekhawatiran kami buang dalam hidup kami. Karena kami tahu kami punya Allah penghibur, penolong kami yang luar biasa, Allah Roh Kudus. Yang mengasihi kami. Yang tahu persis kondisi keadaan kami. Dan yang tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu bekerja di setiap musim kami, mendatangkan kebaikan, kebajikan, kekuatan, penghiburan. Sehingga kami terus bisa berdiri kokoh tegar dalam situasi apapun. Karena Allah yang berkenan, Allah yang menopang kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Justru kami percaya di tengah-tengah seperti ini, semakin kami melihat mukjizat-Mu, semakin kami melihat kuasa-Mu terjadi, semakin kami melihat pembelaan-Mu, pertolongan-Mu luar biasa Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, semakin kami nikmati, terpujilah Engkau. Iman kami semakin dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Karena kami melihat Allah yang luar biasa, perkasa ajaib itu. Menyatakan karyanya dalam hidup kami. Diberkati seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan. Engkau gembala yang baik bagi kami semuanya.
maka kami tidak akan kekurangan. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau menyegarkan kami dengan air yang sejuk, tenang, jernih, membawa damai dalam hidup kami. Gada dan tongkat-Mu menyertai kami. Kami juga mohon rahmat anugerah-Mu, pertolongan untuk negeri ini. Kiranya Tuhan, pemimpin kami, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, masyarakat, dan semua rakyat boleh bergandengan tangan bersama-sama. Hidup sehat, mengikuti protokol kesehatan, sehingga bisa melalui apa yang terjadi di negeri ini. Sehingga kami bisa menang menghadapi COVID, bisa mengalahkan COVID setiap hari dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami boleh dimerdekakan dari itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawatlah negeri kami, berkatilah bangsa kami Indonesia. Penuhilah kemuliaan-Mu atas Indonesia. Bila Indonesia bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, angkatlah tanganmu. Terimalah rahmat berkat dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penghiburan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Kita berdoa dan kami akan melanjutkan untuk streaming yang kedua.